keluarga Indonesia, kondisi pandemi yang masih berlangsung, bahkan mungkin meningkat, ini membuat kita mengharuskan kita kalau bisa beraktivitas di rumah saja. Dan anak-anak yang tadinya ada wacana kembali ke sekolah juga harus menjalani di rumah saja. Nah, bagaimana ya dengan kemampuan mereka bersosialisasi? Bagaimana biar ini tetap bisa dilatih walaupun mereka dari dalam rumah? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Umumnya ketika masuk usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak kan sudah masuk usia prasekolah begitu ya. Artinya biasanya sudah mulai dikenalin sama aktivitas-aktivitas sekolah. Cuma kan sekarang apa daya, kondisinya kan seperti ini. Nah, itulah yang kemudian diambil peran di rumah, digantikan kondisi tersebut. Dengan cara seperti apa? Tetap bermain, pengasuh utama tetap memberikan peran untuk bermain dan kemudian menggantinya dengan stimulasi yang kurang lebih bisa menggantikan situasi tersebut. Contoh implementasinya gitu kan, kayak bermain boneka, terus role play. Kemudian kalau misal memang ada adik atau kakak, itu sebenarnya sarana yang bagus banget bagi anak untuk kemudian melatih kemampuan sosial dia. Walaupun nanti mungkin begitu ketemu orang luar gitu kan, akan ada proses adaptasi kembali begitu kan. Kalau aku sendiri punya anak usia 3 tahun menuju 4 tahun, prasekolah, itu seorang putra. Ya memang agak kesusahan sih kalau ditanya soal bagaimana bersosialisasi karena kan keterbatasan di rumah. Apalagi dia putra pertama, di rumah cuma ada ibu bapak, terus kakek neneknya juga. Jadi tidak ada orang dewasa ataupun kakak yang bisa menemani dia sepanjang hari begitu. Dan keterbatasan saya juga karena saya juga harus bekerja. Meskipun work from home, tapi tetap aja interaksi sosialnya itu kadang dibatasi waktu-waktu tertentu gitu. Tidak bisa sepanjang hari untuk bisa bersama dia gitu. Biasanya saya membagi waktu gitu. Kalau pagi saya kebutuhan domestik, kerjaan domestik itu diselesaikan dulu kerjaan, terus nanti kalau udah jam 12 memang waktunya istirahat kerja, itu baru dia main sama dia selama 1 jam. Kalau ada waktu, nggak ada meeting, juga temani dia untuk tidur siang bareng, makan juga diusahakan untuk sama sayang, terus juga kalau mandi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Meskipun belum belajar, mengikuti sekolah online gitu, tapi saya sebisa mungkin kalau malam usahakan waktu untuk bisa menemani dia sekedar baca-baca buku ataupun main-main kesukaannya dia gitu. Tapi nggak ada waktu atau jam khusus bahwa jam segini sampai jam segini kita harus melakukan ini. Itu belum ada sih. Sebenarnya itu yang pengen saya tanyakan juga ke Bu Ayu. Kalau dibilang kondisi yang nggak ideal seperti ini gitu ya, ini ya itulah yang terbaik bisa kita lakukan saat ini. Jadi kalau ditanya apakah itu cukup efektif, itu yang paling efektif saat ini kayaknya. Karena memang kondisinya seperti ini, anak nggak mungkin keluar untuk kita taruh di daycare atau di preschool, jadi mau nggak mau interaksinya itu hanya terbatas dengan kita gitu kan. Alhamdulillah jika memang masih ada nenek atau kakek yang bisa kemudian menjaga dan mengajak berinteraksi sementara pada saat kita bekerja dari rumah atau pasangan dari rumah, atau bagi bagian waktu schedule dengan pasangan pada saat bekerja dari rumah untuk menghandle anak-anak, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif yang kemudian bisa dilakukan untuk tetap mengembangkan aspek emosi, aspek sosialisasi anak meskipun di rumah saja. Kondisi seperti ini dibuatkan jadwal dan siapa orang tua yang bisa membackup untuk mengisi di jadwal-jadwal anak tersebut. Nah, tadi kita ngobrol di segmen sebelumnya kan tentang anak balita, toddler yang sebenarnya mereka memang interaksi sosial bisa dibangun dari keluarga inti. Nah, kalau remaja gimana Mbak? Remaja kan sebenarnya udah punya komunitasnya sendiri, sosialisasi mereka sudah terbangun sendiri di lingkungan sosial mereka sendiri. Saat mereka ditarik di rumah, tidak kemana-mana, ini kan kebutuhan mereka kan intinya juga bersosialisasi kan. Ini gimana menurut Mbak? Iya, kebutuhannya tetap ada, nggak hilang ya. Pandemi nggak pandemi, salah satu kebutuhan remaja itu adalah bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya begitu kan. Salah satu highlight malah jadi tuh konformitas, apa kata temennya ngikut apa segala macam, itu kan remaja banget gitu kan. Nah kalau kayak gini terbatas ruang gitu kan, akhirnya nggak bisa keluar. Tapi kebutuhannya tetap ada. Remaja bisa mensiasatinya dengan tetap memenuhi kebutuhan sosial dengan menggunakan teknologi. Zoom meeting setelah sekolah selesai atau Google meeting setelah sekolah selesai membicarakan hal-hal remeh-temeh versi anak remaja gitu kan, itu nggak apa-apa banget untuk dilakukan. Itu sebagai bagian dari dia memenuhi kebutuhan dirinya untuk kemudian tetap terkoneksi dengan teman-teman sebayanya, walaupun mungkin nggak bisa keluar, walaupun mungkin tetap harus terbatasi itu gitu kan. Beberapa remaja yang lain mensiasatinya dengan saling kirim-kiriman barang atau apa, kiriman makanan buat si temennya ini, kiriman makanan buat temennya si ini. Itu kan merupakan salah satu bentuk relasi yang hangat, kemudian bisa menimbulkan juga perasaan happy dan bahagia. Mereka bisa upload, bisa apa segala macam, itu masuk dari bagian individu bersosialisasi dengan caranya sekarang gitu kan.
yang memang pandemi dan kita nggak bisa untuk bertemu secara langsung gitu. Tetap melibatkan anak-anak dalam interaksi di dalam rumah yang membuat anak bisa tetap melatih kemampuan sosialisasinya dia dan menyadari bahwa tetap loh kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan membutuhkan tolong-menolong dengan yang lain, dan itu dimulai dari keluarga gitu. Oke, jadi dimulai dari keluarga dan dibangun mungkin saat ini harus seperti ini dulu, nantinya akan kembali lagi jadi makhluk sosial yang amin gitu. Doa sama-sama ya Mbak Ayu ya. Oke Mbak Ayu, makasih banyak. Semoga ini bisa berguna juga untuk warga Indonesia di rumah ya.